Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di program Dewan Hisbah yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan dibahas seputar masalah di bulan Ramadan, permasalahan yang satu diantaranya muncul permasalahan berkaitan dengan zakat fitrah. Ada satu permasalahan berkaitan dengan zakat fitrah, yakni tentang kewajiban zakat fitrah itu bagi siapa, sehingga ada satu pertanyaan dari umat, diantaranya boleh tidak zakat fitrah tidak dikeluarkan karena miskin atau karena tidak mampu. Nah, tentu ini perlu ada pembahasan yang lebih dalam. Alhamdulillah kali ini yang akan memaparkan materi guru kita semua. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Hisbah, yakni Kiai Haji Jalaluddin. Insya Allah beliau akan memaparkan, akan menjelaskan lebih dalam lagi berikut dalil-dalil yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk itu, Ustaz, dipersilakan. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah alladzi amarona bittaqwa wal iman wa nahana 'anil kufri wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikur rahman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bil ihsan. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqu rabbakum wa'budu hatta ya'tiyakumul yaqin. Pemirsa Persis TV Ikhwatu Iman dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di udara. Di samping ada beberapa yang hadir di studio ini. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini akan mencoba memfokuskan masalah pada persoalan zakat fitrah bagi yang tidak mampu.
Antara lain tadi sudah digambarkan oleh pembawa acara Ustadz Yus bahwa di masyarakat menjadi tanda tanya besar bagaimana persoalan yang tidak mampu itu, yang diwajibkan itu untuk siapa. Nah, dalam hal tersebut tentu saja kita memerlukan sejumlah dalil sebelum kita memasuki pada keputusan pemahaman menurut pemahaman yang dipaham oleh kita setelah sejumlah keterangan disampaikan. Nah, untuk pengantar sebelum masuk pada materi yang akan dibahas, kayaknya perlu kita mengetahui dengan pasti menurut ajaran Islam bahwa al-mukallaf yang mendapat kewajiban dari Allah maupun dari Rasulnya itu ada ukuran tertentu. Yang mukallaf harus melaksanakan kewajiban itu manakala dipandang bisa mampu untuk melaksanakannya. Akan tetapi manakala tidak mampu dan tidak bisa, maka yang al-mukallaf tadi tidak lagi dituntut selama dia tidak mampu. Masalahnya Allah sudah menegaskan bahwa la yukallafu nafsun illa wus'aha. Itu. Dalam kalimat lain Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak menuntut satu jiwa, satu diri pun melainkan sebatas kemampuan dia. Misal, yang diwajibkan ibadah haji itu pada awal kalimatnya linnas. Bagi manusia wajib ibadah haji. Kemudian diikuti dengan patokan siapa manusia yang wajib itu, manis tato'a ilaihi sabila. Orang yang mampu, yang dapat, yang bisa melaksanakannya di perjalanannya, modalnya dan sebagainya. Nah, manakala hilang kemampuan dari manusia tersebut, maka tuntutan ibadah haji bagi orang tersebut di saat itu tidak ada. Namun di saat masuk pada kemampuan, kenalah. Permasalahan salat. Tuntutan mukallaf untuk salat itu dilakukan salat wajib sambil berdiri. Manakala tidak mampu untuk berdiri, tidak dituntut berdiri, maka dipersilahkan duduk dan selanjutnya. Bahkan akhir-akhirnya kalau memang sama sekali dia sudah tidak mampu apa-apa, tidak punya kewajiban. Jadi dalam ajaran Islam itu tuntutan kewajiban dilaksanakan oleh manusia, oleh mukallaf selama si mukallaf itu kita adalah memiliki kemampuan untuk itu. Hilang kemampuan, tidak kemampuan, itu jatuh di saat itu, tidak dituntut. Nah, persoalannya tentu dengan perintah zakat fitrah ini. Zakat fitrah ya jelas hukumnya wajib. Persoalan yang berkembang di kita, banyak masalah-masalah yang muncul antara lain berkaitan dengan bagaimana orang fakir, orang miskin harus juga mengeluarkan zakat fitrah. Gitu. Bahkan timbul masalah, kalau dijawab harus, maka mereka mengejar masalahnya. Masa iya wajib mengeluarkan, juga dia menerima, ya wajib dia menerima, itu pemikiran yang berkembang di masyarakat. Maka untuk penegasan harus dan tidaknya, wajib dan tidaknya, perlu ada ketegasan hukum yang berdasarkan dalil. Barangkali itu pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Nah, Iwatiman, saya mengambil beberapa dalil sehubungan dengan waktu yang memang waktu ini terbatas. Saya akan mengangkat dalil 3 saja, ya pandang cukup. Nanti di akhir diikuti oleh pernyataan sejumlah imam, sejumlah ulama.
Nah, insya Allah kita mencoba melihat dalil yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada Ibnu Umar dan Umarnya, ia telah berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah dikarenakan adanya Ramadan. Apa yang diwajibkannya? So'an min tamrin, satu so dari kurma, atau so'an min syairin, atau satu so dari syair, alal abdi wal hur, baik kewajiban ini bagi orang yang disebut abdun, hamba sahaya, mamluk, atau bagi yang merdeka, yang bebas. Wadzakari wal untha, kena juga gambarannya baik laki-laki ataupun perempuan. Wasogir wal kabir, yang kecil maupun yang besar. Di belakangnya diikuti minal muslimin, dari kaum muslimin. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Yang senada dengan ini banyak, tapi kita menganggap cukup saja dengan yang satu ini. Ikhwat iman, pemirsa Presisi TV dimanapun berada, kita lihat dalam hadis tadi bahwa diwajibkannya zakat fitrah itu dengan kondisi yang mutlak. Yang mutlak. Kaya, iya. Miskin, iya. Tua, iya. Hamba sahaya, iya. Muda, iya. Bahkan kecil pun, iya. Artinya kewajiban ini pada hadis ini betul-betul bersifat mutlak, umum. Siapapun muslimin kena melaksanakan kewajiban zakat. Itu dari gambaran hadis yang pertama. Yang kedua, kita lihat hadis dari yang lain, dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafas. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah mewajibkan, farada telah mewajibkan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah diwajibkan dengan ukuran yang tersebut di atas. Fungsinya, ilahnya tuhratan lis-shaim, sebagai pensuci, pembersih bagi yang saum. Dari apa? Minal lagwi warofas, dari omongan sia-sia, hampa, kekeruan, ngelantur, warofas, dan ucapan-ucapan yang kotor, yang membangkitkan selera yang tidak pantas timbul dilakukan pada ketika kita saum. Ya, kata orang Sunda, jorang, cawongkah, termasuk tindakan-tindakan yang mengarah ke daerah sana. Itu dalam zakat fitrah insya Allah terhapuskan, tersucikan. Nah, selanjutnya yang kedua, watu matan lil masakin. Di samping pensuci bagi yang saumnya sendiri, juga sekaligus sebagai memberi makan pada kaum miskin. Lantas dalam berikutnya, man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah tersebut sebelum sholat Id, yaitu termasuk zakat yang diterima. Akan tetapi, wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrahnya sesudah sholat Id, tidak lagi berfungsi sebagai zakat fitrah, tetapi berupa shadaqatun minas shadaqat, merupakan sidqah di antara sejumlah sidqah-sidqah yang lain. Masalah kita bukan permasalahan zakat dan sidqahnya, mengeluarkan kapan-kapannya, itu bukan bahasan sekarang. Yang jadi fokus adalah kalimat
zakat fitrah tersebut berfungsi tuhrotan lisoim. Yang saum ini jelas bukan hanya orang kaya, maka orang miskin pun termasuk gitu. Nah, bagaimana persoalan orang miskin ini nanti? Nah, insya Allah kita akan melihat batasan miskin yang dikenai kewajiban zakat fitrah. Bukan zakat mal yang lain, tapi khusus zakat fitrah. Nah, bagaimana batasannya? Untuk itu, kita lihat dalil yang ketiga sebelum nanti kita masuk pada pendapat sejumlah ulama. Ikhwati iman, dalam hadis ketiga saya tuliskan an Sahl ibnil Handoliyati al-Ansori, dari Sahal bin al-Handoliyah al-Ansori, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul telah bersabda, man sa'ala syai'an wa indahu ma yugnihi, barang siapa yang meminta sesuatu, meminta-minta, sementara pada dia ada yang mencukupi dirinya. Nah, maka jika orang bertanya padahal pada dia ada yang mencukupi kebutuhan hidupnya, fa inna ma yastakthiru min jamri jahannam. Tiada lain orang tersebut itu sama seperti sengaja mengumpulkan batu bara dari neraka, bara neraka. Di hadis lain itu minanar, dari api neraka. Jadi bukan hanya satu, ada yang lain. Nah, yang jadi masalah di sini kepenasaran kita, termasuk penasaran para sahabat, ingin mengetahui yang bagaimana dianggap mencukupi itu. Nah, dalam hadis berikutnya dinyatakan faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma yugnihi, ya Rasul, apa yang dipandang mencukupi buat orang itu? Apa yang menyebabkan orang tersebut tidak boleh meminta-minta sampai dianggap sama dengan mengumpulkan bara jahanam? Apa ukurannya mayugni itu yang mencukupi buat dia itu? Maka qala, Rasul bersabda, merupakan jawaban beliau, mayugoddihi wa yu'ashihi, yaitu yang dipandang mayugni itu adalah mayugoddihi wa yu'ashihi, yang dimiliki oleh dia makanan untuk dimakan malam, yugoddihi makan siang, wa yu'ashihi dan makan malam. Nah, itu dipandang yugnihi. Maka dengan jelas sekali bahwa kata yugni al-gina, kecukupan khusus dalam masalah zakat fitrah, adalah orang yang memiliki makanan untuk satu hari satu malam. Nah, persoalan di kita adalah yang dipandang miskin, dipandang fakir di kita, bagaimana? Gitu kan? Jelas mereka berhak menerima zakat. Zakat mal, zakat fitrah, iya. Tidak terlepas di 8 asnaf, lil fuqara wal masakin dan selanjutnya masuk di situ. Tapi di sisi lain, fuqara masakin ini adakah kewajiban untuk mengeluarkan zakat? Sementara sejumlah hadis yang menurut penglihatan saya, yang saya baca, tidak ada satu hadis pun yang menunjukkan bahwa nisab zakat fitrah bagi manusia itu jika sudah memiliki makanan satu hari satu malam. Secara langsung tidak ada. Tidak ada kalimat itu. Cuman yang ada ditemukan yang ini. Bahwa Nabi menyatakan orang yang dipandang yugnihi, dianggap mencukupi gina bagi dia,
Nah, ketika dia memiliki makanan untuk 1 hari 1 malam. Nah, dari sejumlah keterangan yang 3 tadi saya sampaikan, maka pendapat itu banyak bermunculan mengenai batasan fakir, miskin, sampai di mana yang tidak perlu zakat fitrah itu batasannya. Nah, dari situ kita lihat pendapat sejumlah ulama. Materinya bagi khotiman di rumah bisa dilihat di Nailul Autor ya. Di Nailul Autor juz 4 halaman 208. Insya Allah di situ ditemukan. Begini teks yang saya tuliskan. Wa qala Malikun wa Syafi'iyyu wa Ata'un wa Ahmad bin Hambalin wa Ishaqu wal Mu'ayyid billah fi ahadi qaulaihi. Dan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Atha, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ishaq, Imam Mu'ayyid billah dalam salah satu pernyataan dia, mereka mengatakan begini. Jadi paling tidak di kitab ini ada 6 imam. Di kitab lain jelas masih ada, termasuk ulama-ulama yang hidup belakangan di zaman kita. Nah, mereka berpendapat menyatakan innahu yu'tabaru an yakuna mukhrijul fitrati malikan likuti yaumin wa lailatin. Bahwa dipandang harus mengeluarkan zakat fitrah itu, yang mengeluarkan zakat itu memiliki makanan untuk 1 hari 1 malam. Dari mana mereka menyatakan itu? Lima taqaddama min annaha tuhratan lis-shaim. Berdasar pada hadis yang tadi, fungsi zakat yaitu tuhratan lis-shaim, pensuci bagi orang yang saum. Sementara wala farqa bainal ghani wal fakir fi dzalika. Tak ada bedanya orang kaya ataupun orang miskin yang fakir, itu tuhroh, menjadi pembersih bagi mereka yang saum itu, masuk baik yang kaya ataupun yang fakir. Kemudian wa yu'ayyidu dzalika ma taqaddama min tafsirihi sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu dikuatkan oleh penafsiran penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man la yahillu lahu su'al biman yamliku ma yugaddihi wa yu'ashihi. Selain tadi itu rotan lis-shaim, juga dikuatkan oleh penafsiran Rasul bahwa yang dipandang yugnihi itu dipandang cukup, tidak boleh meminta itu adalah orang yang memiliki makanan untuk siang dan malam, sehari semalam. Maka di kalimat berikutnya nyatakan wa hadza huwal haq, inilah yang benar menurut pendapat 6 imam tadi. Selanjutnya dalam teks berikutnya dinyatakan li'annan nususa atlaqat walam takhussa alai goniyan wala fakiran. Karena teks-teks nas-nas yang berkaitan dengan masalah zakat fitrah tadi bersifat mutlak, tidak dibatasi. Nah, artinya goniyan masuk, fakiran juga masuk, tidak dikhususkan. Masuk yang goniyan, fakiran, bahkan termasuk sogiron, kabiron, untan, dakar, masuk di situ. Maka selanjutnya dinyatakan wala majala lil ijtihadi fi ta'yinil miqdar alladhi yutabaru an yakuna mukhrijul fitrati malikan lahu. Tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi medan, tidak ada lagi ruang untuk berijtihad menentukan ukuran yang dipandang pengeluar zakat itu memiliki makanan 1 hari 1
malam, sudah tidak perlu ada lagi ijtihad lain. Dipastikan seperti itu dalam pernyataannya. Selanjutnya, la siyamal illatu alati syuri'at lahal fitratu mawjudatun fil ghaniyyi wal faqir. Terutama alasan diwajibkannya zakat fitrah pada hadis yang di atas tadi disebutkan itu adalah adanya di mana? Baik fil ghani maupun fil fakir. Ya, di yang kaya perlu dibersihkan, di yang fakir pun perlu dibersihkan. Apa itu ada ilahnya itu? Wahya atuhratu minal lagwi warofas. Pembersihan, pensucian dari omongan yang tak keruan, yang hampa, yang sia-sia, dari ropas, kotor, itu semuanya kena. Bisa untuk si fakir, juga untuk si goni. Kemudian, wati baru kauni wajidan likuti yauminalatin, sementara memandang bahwa yang mengeluarkan zakat fitrah itu batas dinyatakan nisabnya itu memiliki makanan 1 hari 1 malam, amrun la budda minhu, merupakan satu masalah yang mau tidak mau harus seperti itu. Jadi dengan pendapat sejumlah ulama termasuk 3 madhab pokok, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambal, sama seperti itu. Jadi mutlak batasan dianggap goni sebagai landasan untuk kewajiban zakat fitrah bila seseorang, terserah sebutannya mau fakir mau miskin, memiliki makanan untuk 1 hari 1 malam. Selebihnya jelas itu kena masalah zakat fitrah bagi orang tersebut. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, persoalan di kita masalah fakir dan miskin pun ngambang, tidak ada batasannya. Kemungkinan dulu yang miskin itu, yang fakir itu, subhanallah sulit untuk makan betul-betul. Tapi yang sekarang kalimat miskin itu ada kalanya motornya punya 3. Terus bekerja juga masih jalan, tapi tetap dipandang sebagai miskin. Yang fakir pun sama, tidak punya pekerjaan, tapi di rumah banyak makanan. Jadi kalau dikembalikan fakir dan miskin pada batasan yang umum, kita sulit. Tapi melihat khusus dari sisi kewajiban zakat fitrah, batasannya bila dia mendapatkan yang mencukupi untuk makan 1 hari 1 malam. Di situ. Kemudian bagaimana bagi orang-orang yang tidak mampunya, benar-benar tidak punya makanan untuk 1 hari 1 malam, ini baru mereka bebas. Tidak diwajibkan untuk zakat fitrah. Nah, persoalannya begitu. Lalu kalau kita kembali pada masalah tadi, bagaimana tak mengerti? Ya, dia wajib mengeluarkan juga menerima. Masa iya ya wajib ya hak? Tunggu dulu, 2 masalah yang berbeda. Dari satu sisi dia punya kewajiban, sisi lain dia punya hak. Satu sisi dia wajib mengeluarkan zakat, tapi sisi lain dia berhak untuk menerima zakat. Bahkan bisa jadi lebih banyak daripada yang dia keluarkan. Sebagai gambaran saja, jangan mengambil yang fakir, yang miskin. Amilin saja. Kalau amilin ditakdirkan ini orang kaya, orang berada, terlibat dia menguruskan masalah zakat. Nah, si amilin ini punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi di sisi lain, karena terlibat dengan amilinnya, dia berhak menerima. Adapun diterima dan tidaknya itu sebatas hak. Boleh menerima, boleh tidak. Maka yang tadi, yang fakir sebutannya terserah, yang miskin terserah. Dalam istilah kita menggunakan tidak mampu ini, terserah. Kalau sudah punya makanan untuk 1 hari 1 malam, maka wajib mereka mengeluarkan zakat fitrah dari sisi kewajiban. Sisi lain haknya, di samping kewajiban mereka tunaikan, maka mereka berhak untuk menerima.
Nah, gitu. Jadi tidak bingung. Kenapa ya wajib ya hak? Ya bergantung dari mana melihatnya. Wajib dari sisi memang sudah kena pada nisab, berhak menerima sebab tergolong pada fakir atau miskin. Seperti yang tadi tergolong pada amilin. Maka dapat dipastikan dari keterangan tadi, sejumlah keterangan termasuk pendapat 6 imam yang tercatat, bahkan banyak yang lain menyatakan memang batasan tidak mampu yang tidak kena zakat fitrah wajib bagi dia adalah jika tidak memiliki makanan untuk 1 hari 1 malam. Itu jelas tidak kena. Jatuh kewajiban di saat itu. Tahun berikutnya lain lagi. Kalau berubah ya bisa. Nah, tapi kalau yang fakir, yang miskin ini memiliki makanan 1 hari 1 malam, maka dia berkewajiban selebihnya dari itu untuk dikeluarkan zakat fitrah 1 sok yang tersebut tadi. Barangkali demikian Ustaz yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Tentu saja kalau mengikuti sejumlah pendapat akan berbeda macam-macam. Cuman kita mengambil pemahaman dan sekaligus dalil-dalilnya bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Ya. Baik, itu mungkin yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami Ustaz. Iya, terserah Ustaz bagaimana. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya yang sangat jelas berkaitan dengan masalah ini. Artinya berdasarkan kemutlakan tadi Ustaz. Iya betul. Jadi kalau dikembalikan kepada kemutlakan fakir miskin memang sulit kan ya? Iya, betul. Sulit di kita gitu mencari sasaran yang tepat gitu. Iya. Nah, kalau sudah diikat di takyid saja dengan hadis yang tadi itu yang mayugnihi, jadi yang bisa mencukupi 1 hari 1 malam. Nah, itu mungkin yang menjadi takyid. Nah, itu betul. Setelah kita menggabung dengan keterangan yang lain. Iya betul. Kemudian ini Ustaz ada pertanyaan, cuman masih seputar zakat. Ada menyimpang sedikit kan? Oh, mungkin mudah-mudahan masih berkaitan mukallaf. Itu yang menjadi mukallaf untuk zakat fitrah itu kan sudah disebutkan tadi saja. Iya. Mukmin, kemudian kabir, sogir, kemudian zakar dan unsa. Itu. Nah, sampai ada pertanyaan ini, bagaimana untuk menunaikan kewajiban ini bagi yang sogir? Oh iya. Bagi yang sogir. Baik. Ya kita paham kalau orang dewasa sudah bisa usaha yang ngerti ya. Tapi bagaimana yang sogir? Betul. Belum bisa usaha, bayi umur 3 tahun, bahkan dalam Al-Muhar sebutkan termasuk yang dikandung. Bila malam harinya sudah dikasih ruh sebelum hari Idul Fitri, sudah dikasih ruh gerak bergetar, itu sudah kena. Cuman sudah barang tentu di sini yang mengeluarkan zakat fitrahnya bukan jamang bayi, apalagi belum lahir ke dunia. Maka kewajiban ini dilakukan oleh orang-orang tuanya, orang yang menanggungnya. Kenapa? Sebab ini berupa ibadah mal, berupa harta yang berkaitan dengan jiwa, bukan persoalan ibadah badania. Nah, di situ maka orang tuanya. Bahkan dalam keterangan lain justru jika seorang hamba kemudian punya majikan, itu jelas yang paling berkepentingan melaksanakan tuh si majikannya, meskipun boleh si hamba sahayanya yang menanggung itu. Dinyatakan man yaulu, yang ditanggung dia ya harus melaksanakan. Jadi sehubungan yang namanya zakat ini berupa ibadah maliyah, bukan badannya, itu bisa dilakukan, diwakili oleh orang-orang yang bisa melaksanakan itu. Dalam hal ini orang tuanya, para walinya, atau yang mengurusi dia gitu. Nah, masih nyambung Ustaz. Oh, silakan. Karena memang sudah banyak nih di masyarakat dilakukan berkaitan dengan penunaian zakat fitrah ini.
biasanya ada pembantu Ustaz, Iya. atau karyawan yang mereka itu ditanggung untuk mengeluarkan zakatnya oleh majikan, Oh iya. oleh ya misalnya oleh pimpinannya. Iya, iya. Nah, apakah akan mengurangi pahala atau enggak Ustaz? Oh iya. Baiklah begini Watiman. Di masyarakat ini sudah tersebar, terutama di lembaga-lembaga ya. Betul. Itu bagi karyawan-karyawannya ada kalanya langsung zakat fitrahnya ditekel Iya. oleh perusahaan, oleh bosnya itu ya. Betul. Tekel. Yang jadi masalah boleh enggak? Yang tadi kembali persoalannya zakat ini termasuk ibadah harta, sama dengan utang, boleh dibayarkan oleh yang lain. Sekarang kebaikan bos, kebalikan majikan, boleh. Kalau diberikan langsung kepada orang itu, sudah hak dia kan? Iya. Orang itu memberikan zakat fitrah, gitu kan. Kalau diberikan dulu. Iya. Tapi sekarang tidak, udah oleh saya saja ditekel. Betul. Itu sudah. Yang memberikan si karyawan tadi bebas dari tanggung jawab, si bos sudah memiliki kebaikan, membantu yang lain. Apakah mereka karyawan itu bebas, tidak punya ganjaran? Tunggu dulu, tetap punya ganjaran. Sebab kalau tidak diberikan oleh si bos, mereka pun akan melaksanakan. Tetap Allah akan melihat bagaimana niat orang ini. Kalau si karyawannya dari awal sudah punya niatan tidak akan zakat fitrah, ya udah itu jangan dipandang masalah yang bagus. Itu barangkali bisa karena bersifat zakat ini berupa ibadah maliyah ya gitu. Jadi sumbernya bisa dari mana saja Ustaz? Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Iya. Kemudian kaitan juga dengan menunaikan zakat fitrah ini memang beragam saja masalah yang muncul di masyarakat gitu. Nah, di antaranya itu yang barusan berkaitan dengan mukallafnya, kemudian juga niat ya betul untuk menunaikan, sekalipun dia tidak ada niat, mau ada niat untuk menunaikan, ternyata ketika akan menunaikan sudah insya Allah itu juga tidak akan mengurangi pahala sedikit. Nah kemudian masih nyambung Ustaz, jika ini ada kejadian Ustaz, jadi mungkin banyak di masyarakat yang mengalaminya. Ketika seseorang itu zakat di satu badan amil zakat, nah kemudian mohon maaf Ustaz, misalnya karena ada perbedaan penetapan akhir Ramadan Ustaz, atau satu Syawal, sampai karena tidak ingin ada kekhawatiran zakat yang sudah dititipkan itu tidak diterima, lalu dia juga menitipkan lagi ke amil zakat yang lain. Nah ini bagaimana Ustaz? Apakah yang mana yang akan pahalanya itu? Baik. Nah ini kayaknya pertanyaan sudah melebar saja kita dari berbicara yang masalah kemampuan. Betul. Kayaknya ini kita cut saja dengan jawaban yang ringkas gini. Ya, betul. Dalam ajaran Islam melaksanakan ibadah itu harus dasar yakin. Ya. Sampai harus menyatakan dak ma yuribuka ila mala yuribuka, tinggalkan yang meragukan kamu, ambil yang yakin, yang tidak ragu buat kamu. Jika sudah titip pada yang lain tapi ragu, ya udah kita yakinkan, berikan saya yang lain. Nanti yang itu tetap dihargai Allah. Kenapa kita mengulang? Nggak tenang. Tidak boleh dalam Islam melakukan perbuatan ibadah dalam kondisi ragu. Barangkali itu ya saja. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Kembali lagi ke tema pokok. Alhamdulillah untuk
pembahasan sekarang itu sudah jelas dalilnya saja. Ya. Bahkan tadi dikatakan la majala lil ijtihad saja. Iya. Tidak ada ruang untuk beristihad. Mungkin itulah yang dapat disampaikan. Barangkali ada kata-kata yang akan disampaikan Ustaz, yang harus disampaikan terakhir. Iya. Kayaknya beginilah pesan dari saya itu, jangan bosan-bosan menggali, memahami sejumlah keterangan yang berkaitan dengan keislaman kita, Betul. agar kita melangkah itu, sebut saja meskipun tidak terus jeblok, ya mengurangi kesalahan-kesalahan lah ya. Betul. Itu pokoknya ilmu Allah itu terus gali, jangan berhenti gitu saja. Untuk siapapun sama seperti itu ya. Insya Allah akan ditemukan lagi jalan-jalan yang lebih cerah. Gitu. Mungkin itulah sadlah ya. Terima kasih Jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua. Untuk itu atas segala kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam.